Hai semua, hari ini aku bikin yang sedikit spesial dengan warna yang merah menyala dan berkilau, bisa untuk ngaca kuenya. Ini benar-benar berkilau banget dan kuenya seperti kaca. Ini aku bikin red velvet cake yang recommended banget buat kue ulang tahun ya. Mungkin ada pasangannya, kerabatnya, atau anaknya yang hendak berulang tahun, bisa nih dicoba dibikinkan kue yang satu ini. Ini teksturnya lembut banget dan enak banget, dipadukan dengan krim keju, benar-benar nyami banget. Ini recommended banget ya, bisa untuk ide jualan juga. Silahkan dicoba ya. Halo Sobat Dapur Hani semua, jumpa lagi dengan saya. Hari ini menunya saya membuat kue yang sedikit istimewa dari biasanya. Supaya tidak bosan ya, kita hanya bikin kue tradisional aja atau hanya makanan aja. Jadi hari ini aku bikin red velvet cake. Ini cake-nya cantik banget, dilapisi dengan topping glaze seperti kaca. Nah, aku masih tetap tahap promosi ya. Mungkin ada yang membutuhkan ramuan herbal, mungkin ada yang lagi bermasalah dengan kesehatan, bisa tonton YouTube aku yang terbaru dengan nama Warisan Luhur. Ada banyak ramuan nanti yang akan aku share di sana, silahkan ditonton ya. Nanti linknya aku tulis di deskripsi box ya. Terima kasih. Dan aku kembali lagi ke sini ke menu cake, red velvet cake. Oke, kita langsung aja ya tonton videonya bagaimana cara membuat red velvet cake yang mudah dan yang pasti dijamin rasanya juga mantap, enak, lembut, dan juga cantik seperti ini. Oke, langsung aja ya, let's cooking. Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahannya untuk membuat cake-nya. Ini aku pakai 4 butir telur ukuran sedang ya, masing-masing kurang lebih 65 gram. Kemudian aku tambahkan 100 gram gula pasir. Kemudian aku tambahkan juga sejumput garam, jadi supaya ada gurih. Kemudian aku tambahkan 1,5 sendok makan madu. Ini bikin rasanya lebih enak. Dan 1 sendok makan essence vanili atau vanila. Jadi ini aku kira-kira aja, kurang lebih 1 sendok makan tuh kurang lebih segini. Aku pakai essence vanila merek ini. Kemudian kita aduk rata. Nah, lalu kita siapkan air mendidih. Jadi siapkan air mendidih secukupnya aja. Nah, kemudian kita aduk telur di atas air panas ini ya. Kita aduk atau kocok telur sampai hangat-hangat kuku. Nah, kita pegang, kalau dia sudah terasa hangat-hangat kuku, ini selesai. Kemudian sisa airnya kita pakai untuk melelehkan 35 gram butter atau butter unsalted ya, yang tidak berasa asin, yang tawar. Kemudian kocok telur dengan kecepatan tinggi kurang lebih 5 menit. Nah, bila sudah mulai memutih, kita tambahkan 1 sendok teh SP28 aku pakainya, atau Spong Cake 28 ya, cake emulsifier. Kemudian kocok sampai mengental halus, jangan sampai kaku ya. Nah, bila sudah kental halus, selesai, matikan mixer. Nah, kurang lebih segini. Kemudian kocok kembali dengan kecepatan rendah kurang lebih 3 menit. 3 menit saja ya. Ini selesai, matikan mixernya. Nah, tidak sampai kaku ya, tetap lembut dan kental seperti ini. Kemudian kita siapkan untuk tepungnya, campurannya. Aku pakai 95 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Kemudian aku tambahkan 1,5 sendok makan susu bubuk. Aku pakai merek Indomil untuk susu bubuknya. Kemudian aku tambahkan 10 gram coklat bubuk, merek apa aja boleh ya. Kemudian kita aduk rata. Jadi kita aduk, kita ratakan. Kemudian campurkan campuran tepung ke dalam kocokan telur. Jadi kita pakai saringan seperti ini ya.
biar halus teksturnya, supaya tidak ada yang menggumpal. Jadi kita pakai saringan cara mencampurkannya. Kemudian cukup kita aduk balik gini aja ya, jangan dikocok. Nah, cukup diaduk balik seperti ini. Nah, jangan dikocok ya, jangan terlalu keras juga. Kemudian tambahkan kurang lebih 1,5 sendok makan essence red velvet. Jadi kita tambahkan esensnya, karena menunya kan kita pakai red velvet cake ya. Nah, kita tambahkan lagi. Kemudian tambahkan juga beberapa tetes pewarna merah. Jadi untuk memperkuat warna merahnya supaya nanti jadinya itu dia lebih cantik. Warna merahnya itu lebih menyala gitu ya. Jadi lebih kuat. Kemudian kita tambahkan sisa tepungnya, sisa campuran tepung tadi kita tambahkan semua. Kita aduk balik. Jangan sampai dikocok, cukup aduk balik seperti ini, pelan saja. Nah, pelan saja sampai tercampur rata. Nah, kita pakai spatula, kita kumpulkan ya, pakai spatula biar tercampur rata. Kemudian kita tambahkan unsalted butter atau butter tawar yang sudah dilelehkan tadi. Caranya kita ambil sedikit adonan kue tadi yang campuran tepung sama telur, kemudian kita kocok atau kita aduk bersama dengan butter. Nah, kita aduk pakai kocokan gini. Kemudian kalau sudah, ini bisa kita campurkan. Kalau sudah tercampur rata ya, ini bisa kita langsung campurkan seperti ini. Nah, ini untuk mempermudah cara mencampurkan butter sudah leleh ya. Aduk sampai tercampur rata, cukup aduk balik lagi ya, jangan dikocok. Kemudian siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm, tingginya 7 cm. Alasi dengan kertas roti dan olesi dengan margarin. Nah, tuang adonan ke dalam loyang. Kemudian kita ratakan dengan lidi agar teksturnya rapat halus. Ini bawahnya alas roti itu kita olesi margarin dulu ya, nanti biar tidak lengket. Bawahnya alas roti itu. Nah, kemudian hentakkan adonan untuk membuang udara yang terjebak supaya tidak berongga-rongga nanti hasilnya. Jadi supaya halus, rapi. Nah, oven adonan selama 30 menit dengan api atas bawah. Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius. Nah, adonan mengembang sempurna, halus dan rapat. Ini kelihatan kan ya, hasilnya bagus. Dan ini sudah selesai. Keluarkan kue dari oven. Sudah selesai. Lihat ya, hasilnya bagus kan ya kuenya. Dia rapi banget, halus banget. Nah, ini dia, halus kan, tidak ada pori-porinya sama sekali. Jadi pori-pori yang besar itu tidak ada. Nah, kita keluarkan kue dari loyang, karena tadi kan bawahnya sudah dialasi margarin ya. Jadi kita tinggal keluarkan gini aja. Ini hasilnya bagus banget, mengembang bagus. Kemudian potong kue sesuai selera, sesuai keinginan untuk ketebalannya, karena kita akan bikin dia berlapis-lapis. Nah, kurang lebih segini aku motongnya. Nah, hasilnya bagus kan ya, ini lembut, halus, warnanya juga merah cantik. Nah, kita potong lagi. Ini aku potong menjadi 4 lapis ya, jadi menjadi 4 bagian. Nanti aku mau bikin 4 lapis atau 4 layer gitu. Bagus ya warnanya, cantiknya, warnanya merah cantik ya. Lihat, lentur, lembut banget, kelihatan banget, rapat banget porinya, tidak ada yang bergelembung.
Dan ini bagian atasnya sudah saya rapikan, lihat ya. Nah, lembut banget rotinya atau kuenya maksudnya. Nah, kemudian kita siapkan untuk krim kejunya. Ini aku pakai 200 gram keju krim. Ini aku mau hancurkan dulu untuk krim kejunya. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir. Boleh 70 gram kalau lebih suka manis. Kemudian tambahkan 1 sendok makan air lemon. Dan setengah sendok makan vanili essence atau essence vanili ya. Vanila ya. Nah, kurang lebih segini. Supaya lebih beraroma, sedap. Kemudian aduk rata sampai tercampur menjadi satu ya. Nah, ini sudah halus kayak gini bentuknya. Kemudian tambahkan 250 ml whipping cream yang sudah dikocok kaku. Jadi tadinya itu kan cair ya whipping cream, kita kocok sampai kaku. Kurang lebih 250 ml yang aku pakai untuk whipping creamnya. Kemudian kita siap untuk menggunakannya sebagai krim keju. Nah, kita masukkan krim keju ke dalam kantong segitiga untuk mempermudah saat aplikasi ya. Kemudian oleskan dulu campuran madu dan sirup gula pada kue. Jadi kita campurkan. Ini campuran madu dan juga sirup gula. Nah, kemudian baru kita tambahkan krim keju merata pada permukaan kue. Permukaan cake ya. Nah, caranya seperti ini, jadi supaya rata ketebalannya. Nah, kemudian ratakan. Nah, kita ratakan, dirapikan biar bagus. Kemudian letakkan lapis kue berikutnya di atasnya seperti ini. Nah, oles kembali dengan campuran madu dan sirup gula. Kemudian kembali tambahkan krim keju di atasnya. Lakukan sampai semua lapisan selesai ya. Karena ini tadi kan lapis 4 ya. Jadi lakukan sampai selesai. Nah, untuk bagian atas, paling atas sendiri terakhir, oles sisa krim keju pada lapisan terakhir. Nah, seperti ini. Rapikan dan simpan dulu di kulkas minimal 3 jam. Kemudian kita siapkan untuk bahan gelnya. Jadi 10 gram gelatin bubuk kita akan larutkan dengan 70 ml air panas. Jadi aku pakai 10 gram gelatin, aku tambahkan 70 ml air panas. Kita bikin gel atasnya itu ya, gel kacanya atau glazenya. Kemudian aduk rata sampai gelatinnya larut. Kemudian aku siapkan 250 ml sirup gula. Ini aku pakai merek Rose Brand, jadi aku beli yang sudah jadi, aku tidak bikin sendiri. Kemudian aku siapkan 175 gram coklat putih yang sudah diserut ya. Jadi coklat putih yang kompon itu yang sudah diserut. Kemudian aku tambahkan juga 3 bungkus susu kental manis, masing-masing kurang lebih 40 gram. Nah, sekarang kita tuang dulu untuk sirup gulanya ke dalam panci. Kemudian kita panaskan sebentar sampai sirupnya itu mendidih kecil. Nah, biar warnanya bagus, glazenya jadi kita beli aja untuk sirupnya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian tambahkan susu kental manis. Kita tambahkan susu kental manis. Kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan gelatin yang sudah dilarutkan tadi. Kita aduk rata. Nah, kemudian tambahkan coklat putih kompon yang sudah diserut. Ini tadinya batangan, kemudian aku serut ya untuk coklat putihnya. Nah, supaya hasilnya bagus, biar lembut rata, sebaiknya aku blend aja. Jadi supaya lebih cepat menyatunya, bisa di blender aja seperti ini. Atau dikocok ya. Lebih bagus di blender ya.
Nah, kemudian kita aduk rata lagi. Nah, ini hasilnya kan sudah halus, merata, lembut. Nah, bagus kan? Kental. Kemudian tambahkan pewarna merah sesuai dengan keinginan. Mau warnanya itu merah sekali atau sedikit merah, sesuaikan dengan keinginan. Kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh essence red velvet ya. Karena kita temanya itu red velvet. Nah, kita tambahkan, kita aduk rata. Kemudian kita pindahkan ke wadah dan saring supaya hasilnya benar-benar halus bagus. Nah, ini tunggu sampai benar-benar dingin untuk bisa digunakan. Nah, setelah 3 jam kita keluarkan kue dari kulkas. Nah, ini ya sudah disimpan di kulkas ya, kuenya ya. Kita keluarkan dulu. Ini sudah 3 jam. Nah, sudah kita keluarkan dan siram dengan topping glaze di atas kue yang sudah dingin ya. Ini topping glaze-nya harus benar-benar dingin ya untuk bisa disiramkan. Jadi jangan sampai hangat atau panas. Jadi harus benar-benar kita tunggu dingin supaya hasilnya bagus. Kalau dingin, tadi kan warnanya nggak terlalu merah banget, tapi kalau dia sudah dingin, warna merahnya tuh keluar gitu. Jadi warna merahnya lebih kuat. Memang harus benar-benar dingin ya saat kita menuangkan, jangan sampai dia itu masih hangat, supaya hasilnya itu benar-benar bagus. Dan kue yang tidak disiram dengan glaze ini itu harus benar-benar sudah disimpan di kulkas. Nah, sekarang kita akan rapikan, potong pinggir-pinggirnya. Jadi supaya rapi, kita buang pinggir-pinggirnya. Supaya jadi menarik, dan kita potong kuenya sesuai dengan keinginan. Mau dipotong menjadi berapa, mau disajikan model bagaimana, itu sesuaikan dengan keinginan saja. Jadi ini aku potong model begini. Ini kayaknya terlalu besar yang pertama. Jadi yang lainnya kayaknya ini agak bingung ini. Mungkin nggak sama ya motongnya, karena bukan penjual kue. Jadi belum bisa kira-kira ukurannya seberapa kalau mau motong kue. Nah, ini ada yang kecil. Tidak apa-apa ya. Intinya itu pokoknya contohnya seperti ini ya. Nah, kita pindahkan ke wadah supaya lebih rapi, ke wadah lain. Nanti baru bisa kita beri topping lagi. Nah, ini kita beri hiasan dengan whipping cream. Kita beri buah ceri supaya cantik. Seperti ini, kita hias dengan buah ceri, atau hiasannya sesuaikan aja dengan selera ya. Nah, ini dia kuenya atau cake-nya ya, cantik banget kan? Ini bisa untuk ngaca loh. Bagus banget ya, merahnya juga pas, bagus, bener-bener berkilau banget. Seperti kita itu ada kacanya. Nah, ini kita coba untuk makan. Ini benar-benar lembut banget teksturnya, kuenya lembut dan dipadu dengan krim keju yang enak banget, mantep banget. Aku lebih suka ini kalau dipakai untuk kue ulang tahun ya, daripada untuk sajian sehari-hari. Karena ini benar-benar bagi aku ini kayak kue kemenangan gitu, karena warnanya merah jadi kue kebahagiaan. Benar-benar cantik kan ya. Nah, silakan dicoba. Ini caranya mudah banget. Silakan dicoba ya. Semoga cocok dengan resepnya. Terima kasih sudah menonton video dapur Heni. Semoga video ini bermanfaat. Dan sampai ketemu di video berikutnya.